Yuhu, Isnaini Arsyad. Siap Bang Edi. Mantap. Ya. Mantap jiwa. Nen, Apa? Apa ini apa? jadi lu ini anak sejarah peradaban Islam. Iya dong. Wih, Sejarah peradaban keren. Bingung kan lu? Orang lain selalu Asik bingung gak sih, semua. Nen, belajar sejarah peradaban Islam tuh? Asik dong. Asik. Karena dia ada poin plusnya gitu kan. Jadi di sejarah peradaban Islam, adab dan humaniora UIN Jakarta itu ya sebenarnya ngajarinnya beda ya. Ngajarinnya sama kampus-kampus yang ada jurusan sejarahnya gitu kan. Bahas sejarah dunia juga, sejarah Indonesia juga. Cuma ada plusnya nih kita, sejarah Islam itu sendiri gitu. Jadi semuanya kita dapet tuh. Dunia, Indonesia, Islam gitu. Untuk mengenal sejarah peradaban Islam, kota mana yang pengen lu kunjungi, Nen? Kalau lu harus travel kemana gitu? Wah, itu misalnya seru sih. ke Turki atau kemana gitu? Turki seru, terus Iran seru, karena ada dinasti apa? Fatimiyah, Fatimiyah bukan sih? Safawi, dinasti Safawi. Terus ya Mekah udah pasti, Madinah udah pasti. Terus ya Turki sih, pengen ke Turki ya seru. Ya ada banyak destinasi lah ya. Ada banyak. Ada banyak destinasi wisata sejarah peradaban Islam ya. Di Indonesia pun banyak banget kan. Oh iya. Ya, Di gitu. Jakarta? Ya ada Masjid Luar Batang gitu-gitu banyak tuh. Jakarta. Jakarta. Oke. Jadi ini juga mungkin yang bikin lu akhirnya tertarik ikut pemilihan Abnon. Ya bisa jadi gitu, karena kan Heeh. sejarah itu kan ya salah satu aspek penting dari pariwisata kan. Abang None sebagai duta pariwisata ya Oke. harus tahu destinasi sejarah gitu. Nah, kaitannya dengan sejarah peradaban Islam. Dengan keikutsertaan lu di pemilihan Abang None Jakarta apa itu? Ya Abang None itu kan duta pariwisata, duta budaya, salah satunya budaya Betawi ya yang di Jakarta. Ya jika dibilang korelasinya dengan sejarah peradaban Islam ya Betawi itu ya Islam banget gitu maksudnya. Kental ya dengan Kental budayanya yang membawanya dengan budaya Islam. gitu. Bahkan Susan Blackburn dalam bukunya Sejarah Jakarta 400 tahun dia menyebutkan bahwa identitas Betawi adalah Islam gitu. Gitu, Bang. Oke, jadi ini nilai plus lu ya. Maybe ya. Jangan-jangan lu satu-satunya anak Abnon SPI. Iya. Bahkan mereka nggak tahu SPI itu apa sejarah Iya. peradaban Islam apaan tuh. Oh, ada orang kayak lu ya gitu ya. Oh mungkin ini statement gue tuh gini, jangan-jangan lu satu-satunya anak SPI yang ikut Abnon gitu. Ya, Iya. betul. Oke. Ya, semoga ntar ada lagi ya. Iya, ya harusnya sih gini, Nen. Karena yang lu pelajari ini kan sejarah peradaban Islam ya. Iya. Artinya ya itu juga relate lah dengan sejarah bagaimana di Jakarta gitu ya. Sangat. Kayak gitu dan menarik ya belajar itu. Sangat menarik, Bang. Karena ya sejarah itu kan fundamental ya. Kalau kita nggak tahu sejarah, ya gimana kita tahu ke depan-depannya gitu kan. Menurut lo nih, Gitu. buat generasi kita nih yang muda-muda ya, emang asik ya belajar sejarah tuh? Asik lah. Mungkin ya pas gue pelajarin pas sekolah ya mungkin nggak asik-asik banget gue pelajarin itu kan karena sejarah kayak ngapal doang itu kan. Tahun, ngapal tokoh. Iya. Dan ternyata ketika gue kuliah emang ngambil jurusan sejarah ya ternyata beda banget gitu kan. Sejarah, dengan belajar sejarah gue jadi punya banyak perspektif gitu kan. Dengan sejarah gue jadi kritis gitu, nggak gampang percaya. Karena metode sejarah sendiri itu ada kritik sumber yang kita temuin aja kita kritik gitu loh. Gitu kan. Ya itu, kita jadi belajar proses. Seorang tokoh tuh nggak mungkin dikenang dalam sejarah kalau dia nggak punya track record yang keren gitu kan. Nah proses inilah yang kita ambil, kita pelajari dari sejarah. Gitu. Oke. Gitu Bang. Iya. Iya, seru juga sih ya. Jadi Seru lah. Gimana? ketika ya ada anak
muda hari ini kemudian dia mau concern ke sejarah, apalagi sejarah peradaban Islam tuh menurut gua keren banget gitu. Ya karena sejarah itu salah satu aspek penting dalam Islam, Bang. Iya kan ya, kita kalau cinta sama Nabi kan ya kita harus tahu gitu. Sejarah gitu. Sejarah perjuangan Nabi, sejarah sahabatnya itu kan sejarah. Ya kita tahu dinamika Islam kayak gimana. Jadi dengan sekarang, kita gitu. mempelajari sejarah, Iya. kita belajar dari kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Betul. Kurang lebih gitu ya. Iya, karena dalam Islam sendiri sebenarnya mempelajari sejarah itu wajib, Bang. Gitu. Jadi ada sebuah ayat gitu kan, ya itu ada di surat Yusuf kalau nggak salah ayat 111 gitu kan. Itu bunyinya laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab gitu, Bang. Jadi sesungguhnya pada kisah-kisah orang-orang terdahulu itu ada terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Iya. Yang mau ya dia diberikan derajat khusus gitu oleh Tuhan bagi orang-orang yang mempelajari masa lalu itu disebut orang-orang yang berakal. Jadi mereka yang nggak mau belajar di masa lalu tuh kayaknya akalnya agak ya udah nggak usah di Iya. Gitulah. Iya, jadi buat pelajaran ya, Buat pelajaran, hikmah, ya, buat ibroh. perbaikan Iya. untuk kehidupan kita di masa kini dan Bener. di masa yang akan datang gitu. Benar. Iya. Lu tahun berapa ikut Abang None Jakarta? 2019. Terakhir tuh sebelum COVID. 2019. Menang nggak sih, Nek? Gue ikut di Jakarta Selatan, ya, alhamdulillah jadi juara 2 ya, wakil 1. Mewakili ke provinsi, itu jadi terfavorit. Wih, Itu apa yang bikin lu difavoritkan tuh? Gue nggak tahu dah. Iya, teman-teman gue Biasanya pesaingnya itu lebih wow loh, Iya. kalau udah sampai ke provinsi itu. Jadi gue nyebut juara favorit ini juara angkatannya, karena gue nggak bisa menang juara favorit tanpa angkatan gue yang backup, gitu kan. Karena dia mencari. Dan pendukung lu berarti nggak cuma selatan doang dong, tapi ada kota-kota lain juga yang mungkin support lu juga sampai lu menang di favorit gitu. Ya mungkin teman-teman kampus, teman-teman abang gua, teman-teman pengajian mak gua kan bisa jadi gitu. Semuanya gerak gitu. Semua gerak SMS kan gitu. Iya gitu, Bang. Jadi juara favorit itu bukan pilihan juri tapi pilihan masyarakat. Iya. Jadi agak ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, ada satu yang menurut gua menarik juga dari lu Apa? gitu. Jadi secara ya kultur memang lu ini udah inilah ya, maksudnya. Apa tuh? Gua nggak heran ketika lu kuliah pun ngambil SPI, terus lu kuliah di UIN. Kenapa Ya ya? kan, di organisasi juga lu aktifnya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kayak gitu. Makanya gua nggak heran ketika lu di masyarakat juga ini ya, terjun Ya. dengan lu menjadi guru ngaji di situ. Iya, guru ngaji. Ya emang harus begitu sih, Bang. Berapa anak yang lu ajar, Neng? Berapa ya? Dulu tuh banyak. Dulu kan emang bokap ya. Jadi ini udah hampir 20 tahun, Bang, ada majelis pengajian itu di rumah gua. Jadi gua kecil pun ngaji sama bokap itu. Terus teman-teman gua ikut, teman-teman abang gua ikut, itu kan. Oh, ini menarik. Jadi lu dulu yang diajak sama bokap. Iya, karena lu bokap punya emang teman, akhirnya teman lu ikut. Karena bokap emang kerjanya ngajar doang. Dia ngajar di rumah, ngajar di masjid, ngajar di sekolah. Gitu aja emang hidupnya Guru ngajar ya? doang, gitu, guru gitu. Oke. Dan sekarang dilanjutkan sama lu setelah bokap sudah meninggal dunia. Sama gua, sama ibu, sama abang-abang gua juga gitu kan. Kalau ya kita saling backup aja, misalnya ada yang belum pulang kerja ya gantian aja gitu ngisi. Itu habis maghrib, setiap Habis maghrib, ya habis maghrib sampai isya lah. Iya. Oke, jadi pengalaman ini juga mungkin lu bagikan juga ya waktu lu ikut pemilihan Abang None itu. Iya pasti. Terus respon mereka tuh gimana? Ya kaget sih kebanyakan gitu. Padahal menurut gue bagi gue ya biasa aja karena gue tiap hari kan emang kayak gitu ya. Tapi bagi mereka ya kok lu apa ya ngajar ngaji sesuatu yang baru, sesuatu yang keren bagi mereka. Dimana anak-anak muda sekarang tuh
ya nggak ada yang, bahkan ya baca Al-Quran aja pasti gitu kan. Nah, itu dia, nah. Jadi yang menarik tuh itu, lo adalah anak muda yang menurut gua mau gitu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran lo untuk berbagi dengan cara lo duduk bareng sama adik-adik, terus buka Iqra, buka Juz Amma, buka Quran. Seru sih, seru. Berapa lama sih setiap abis maghrib tuh, dari jam berapa sampai jam berapa? Ya sejam kali ya, kalau nggak sejam setengah, dari abis maghrib sampai Isya. Gitu. Itu keren, kan? Itu namanya literasi akar rumput. Betul, itu grassroots, Bang. Kan ya gue sih nggak minta dia jago ya, karena kan masih kecil ya. Yang gue bentuk di sini ya habit mereka, kebiasaan dari kecil dekat dengan Al-Quran, itulah yang gue ingin terapkan. Kan kalau di Jakarta tuh biasanya guru ngaji datang ke rumah gitu. Kalau ini mereka datang ke rumah lu, jadi di Serambi itu memang sudah disediakan untuk mereka bisa ngaji bareng-bareng. Ya, jadi emang rumah gue buat mereka ada tuh. Gitu. Jadi kan emang ini sebenarnya tradisi orang Betawi, Bang. Iya. Gitu kan. Orang Betawi tuh gitu dulu. Asal pulang dari Langgar ya, musola ya, masjid gitu kenal. Ya itu mereka pasti ngaji di rumah guru-guru ngaji. Langgar itu musola ya? Musola. Ngaji rumah ngaji, biasanya abis ngaji tuh mereka baru latihan silat kayak gitu. Ya itu emang tradisi Betawi. Dan lu bisa silat juga? Bisa silat juga dong. Ya, orang Betawi nggak bisa main pukul. kurang rasa kurang afdol gitu kan. Iya kan? Sholat udah, ngaji udah, nggak bisa main pukul. Kurang afdol. Tapi harus ya di jalan yang benar. Justru silat itu ya, beksi itu mengajarkan justru bela diri. Kita nggak boleh mukul macem-macem jadi preman sok jagoan, nggak boleh gitu. Justru nah itu juga diajarin. Jadi gue pernah pengalaman ya dulu waktu di kampus nih, cerita temen gue yang sama kayak lu, bisa pencak silat gitu. Jadi kenapa dia akhirnya ikut pencak silat, bahkan sampai dia ikut kejuaraan di level nasional. Iya, dia serius banget gitu. Keren. Dia serius banget. Ini waktu gue kuliah ya, gue tanya gitu, apa yang bikin lu tertarik dengan dunia pencak silat gitu. Jadi dia bilang dulu itu waktu SMP dia sering ribut, kan. Dia sering ribut, berantem terus ya, tawuran gitu ya. Lah iya, berantem mulu kerjaannya gitu. Nah sampai akhirnya kakeknya pusing lah ya, ngadepin nih anak sukanya berantem mulu. Akhirnya ada komunitas pencak silat, dimasukin lah dia. Iya, jadi tersalurkan hobi berantemnya gitu kan. Nah pas begitu masuk ke komunitas itu, dia mikir dan dia ngerasa apa ya? Ya pokoknya semenjak masuk pencak silat itu dia jadi nggak suka berantem lagi. Iya. Jadi dia nggak suka sok-sokan ribut gitu ya, dengan menggunakan kekerasan fisik tuh dia nggak suka. Kayak gitu. Dan karena guru silat tuh ya justru ngajarinnya berantem itu jalan terakhir gitu, Bang. Gitu. Jalan terakhir, kalau dihina kita masih bisa sabar ya sabar aja, mendingan, kecuali menghargai diri udah misalnya orang tua kita dihina ya boleh lah gitu. Iya, nggak misalnya tangan lu mau dipatahin ya maksudnya lu diem aja kan gitu. Harus membela diri, nah itu betul. Maksudnya kali ya. Bener, bela diri, bela temen gitu kan, bela keluarga. Ya pokoknya orang-orang yang kita sayang lah gitu. Iya, pokoknya orang-orang yang tertindas lah dan butuh pertolongan kita gitu. Betul. Kita harus bisa bantu. Apalagi zaman begal sekarang kan. Oh gitu. Iya. Menarik sih, Nain. Lu udah berapa lama belajar silat itu? Gue putus nyambung sih, jujur. Sebenarnya dari kecil, dari SD gitu. Dari SD tuh tiap seminggu malam Sabtu lah ya, malam Sabtu kayak dulu tuh. Ya gue dari kelas 4 apa 5 SD gitu. Terus sempet udah karena gue ikut ekskul waktu itu agak waktunya agak nggak bisa dibagi gitu kan, karena pencaksilat latihannya malam, Bang. Itu kadang gue paginya sekolah gitu kan. Paling gue bisa ikut ya kalau besoknya weekend gitu kan. Kadang ya latihan jam 9 sampai jam 12 gitu, kadang jam 10 sampai jam 1 tuh. Malam memang latihannya mereka. Iya, tapi seru ya. Seru sih. Seru. Ya lu silat juga, terus ngajar anak-anak ngaji juga. Ada berapa anak sih? 30 ada kali ya? 30. Dulu mah zaman. Dan itu dibagi-bagi tuh. Sama lu, sama nyokap, terus abang-abang lu juga. Iya, gitu. Biasanya dia habis baca Iqra atau baca Quran ya.
ada papan tulis ya, belajar ngeja juga. Jadi dieja tuh, misalnya ibu gua tuh nulisin sepenggal ayat gitu ya, dia ngeja alif fatha a gitu, lamati al fatha alham mimati itu alhamdulillah misalnya gitu. Iya. Gitu. Jadi Oke. ingat Jadi dieja gitu ya. Dieja. Sorry nih Nen, lu dibayar sama mereka? Kagak. Enggak. Jadi Mereka tuh bayar seikhlasnya. Rata-rata justru yang ngaji tuh ya anak yatim gitu. Ya lingkungan aja sih. Enggak. Bayar seikhlasnya, bayar 10.000 paling. Ya itu pun kalau ada orang tuanya pengen ngasih gitu. Tapi kadang dia ngasih pakai makanan, pakai apa gitu. Ya gue amal jariah aja buat orang tua gitu. Iya, itu gift lah ya. Iya betul. Gitulah Bang. Asik nggak sih Nen? Ngajarin ngaji anak-anak? Asik. Karena mereka semangat banget, gue jadinya ikut semangat juga gitu. Dan mungkin karena mereka juga ngefans sekali sama lu. Mereka semangat banget. Semangat dia tuh mau diajarin. Dan sekarang dia tuh lagi minta hadroh, minta marawis gitu. Oh gitu. Dulu gue sempet ada dulu tuh marawis dan salah satu ekskul kan kalau ngaji doang kan kadang bosan juga mereka ya. Kita biasa habis ngaji ya main marawisan gitu. Nah sekarang gue lagi pengen, kan masjid kebetulan emang punya keluarga juga ya. Nah lagi mau dihidupin aja lagi hadrohnya gitu. Iya setelah beliin pandemi alat-alat ya. gitu iya. Kan pandemi vakum tuh lama. Terus selama dan pandemi gue juga pengen ajarin mereka silat juga. Gitu. Selama pandemi ini mereka ngajinya gimana Nen? Ya pakai masker juga. Oh gitu. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga gitu. Ya kan? Mungkin pas kondisi lagi crowdednya mah enggak kali ya. Diliburkan. Dan dia juga biasanya pas COVID gini ya baca pulang gitu. Yang penting ya habit itu Bang. Iya. Dia kebiasaan. Jadi tiap habis dari masjid ya ke rumah gua ngaji gitu loh. Biarpun ngajinya sebentar, baca pulang. Ya lagi COVID gitu. Iya, ganti-gantian atu-atu. Nah, sorry Nen, ini kan nggak termanage ya, artinya mereka datang, ya udah lu ajarin, nyokap lu ajarin gitu. Tapi mereka serius, semangat ya. Iya. Nanyain mulu, kalau libur kan biasanya kita puasa libur ya. Itu udah nanyain mulu dah, ngaji kapan, udah ke rumah mulu. Ngaji gitu. Kapan, ya semangat, jadi antusias mereka yang bikin gue juga jadi semangat gitu ngajarin. Wah ini keren loh, karena jarang gue temuin di ibu kota apalagi ya tradisi seperti itu. Udah mulai jarang emang. Dan itu kan keren gitu Nen. Mungkin dari satu teman ke teman yang lainnya nyampe kabarnya dan mungkin dia juga ngajak gitu ya, kayak gitu. Polanya atau bagaimana, atau mereka juga rekomendasi dari ibunya atau dari bapaknya atau ya gitu juga dari teman, dari orang tuanya juga gitu kan. Gitu. Rata-rata tetangga dekat-dekat rumah gitu. Kalau dulu sih pas masih ada bokap ya agak-agak jauh juga karena kan emang awalnya kan lu diajarin sama bokap nih, lu ngaji kan sampai akhirnya lu dibolehin ya udah sekarang kamu giliran ngajar. Nah, itu dari tahun berapa? Berapa ya? Gua ngaji di bokap kan dari kecil ya. Dan sampai lu akhirnya kata bokap atau kata nyokap, ya udah sekarang lu bantu ibu dulu, buat ngajar gitu. Paling dulu pas masih ada bokap kita bantuin ngajar yang ikro itu. Oke. Pas Al-Quran ya kita bareng. Gue juga ngaji sama abang-abang gue sama temen-temen gue. Oke, itu dari tahun berapa? Udah lama juga Bang. Dari SMP kali. Oke. Ya SMP kan juga udah bisa ngaji. Berarti emang dari kecil lu tuh udah keren lah ya, bacaan ikro lu, juz amal lu. Enggak juga sih, bukan keren juga. Sampai akhirnya kemudian lu diandalkan sama bokap atau nyokap. Iya bantu aja kan makin banyak tuh. Dulu banyak banget. Sampai 2 sesi gitu. Yang kecil terus yang gede gitu-gitu. Sekarang tinggal yang kecil-kecil doang. Iya. Seneng berarti lu Nen ngajar ngaji itu. Seneng karena mereka antusias banget dan jadi semangat mereka tuh jadi ke gua juga gitu loh. Iya, dan apa yang lu lakuin tuh sebenarnya relate banget Nen dengan apa yang kemudian kita lakukan di Gerakan Islam Cinta. GIC ini kan sedang menggalakkan program literasi. Ya, kita sebut namanya Literasi Islam Cinta. Nah, apa yang lu lakukan sesungguhnya itu ya itulah literasi Islam Cinta gitu. Kayak gitu, apalagi lu kan ngajarinnya itu basic banget ya. Basic banget gitu. Abata, terus iya, dari mulai ikro, terus juz amma, terus surat-surat pilihan, ya kan? Iya. Dan
apa harapan lu buat anak-anak yang ngaji sama lu, Nay? Apa ya? Ya pokoknya jangan pernah tinggalin Quran deh, itu maksudnya. Itu sih emang. Oke. Ya. Jadi ini juga cara lu untuk mendekatkan mereka ke Quran. Oke, gue tuh selalu ini ya, Nen, selalu tersentuh kalau mendengar doa khutbah Quran, tau gak, Nen? Yang Allahumma arhamna bil Quran gitu. Apalagi itu dibaca bareng-bareng setelah ngaji. Iya, setelah ngaji baca itu pasti. Ini banget, Nen. Sedih ya? Menyayat. Menyayat itu, Bang. Ya, kalau kita pikir artinya ya, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, irhamna gitu. Sayangilah kami bil Quran dengan Al-Quran. Ya. Kan gitu. Nah, ini doa yang menurut gue keren sih. Dalam banget itu. Keren, iya, karena Quran itu nggak cuma pedoman. Betul. Tapi juga petunjuk. Ya. Petunjuk, tuntunan, betul. Setuju. Buat kita gitu. Jadi ini juga jadi salah satu strategi lu untuk bagaimana anak-anak ini juga bisa dekat, bisa cinta dengan ya pokoknya akidatul awam lah itu kan, nama malaikat, nama nabi, yang gitu-gitu, rukun Islam, rukun iman, kan basic banget. Iya, basicnya justru dari situ. Justru dari situ, benar. Nanti lama-kelamaan juga kan mereka akhirnya memahami ayat ke ayat. Betul. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu sumber ajaran cinta kasih gitu ya, yang pada akhirnya mereka juga mengamalkan. Betul. Ya, sikap hidup untuk bisa saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dan lain sebagainya gitu. Ini keren banget, Nain. Jarang-jarang gue ketemu anak muda seumuran kita, seumuran lo, ya, yang kemudian mau berbagi waktunya, ya, kebisaannya, kemampuannya untuk bisa gabung sama temen-temen anak-anak gitu ya, ngajar ngaji gitu. Ini jarang banget. Dan semoga konsisten terus. Iya, harus. Iya, harus. Dan terus ya, masih ada sampai sekarang ini ya. Masih, udah hampir 20 tahun, udah lama banget. Oh iya. Umur lu berapa sekarang? 24. Berarti lebih dari usia lu ya? Enggak. Pas umur gua 6 deh. 6 deh. 4, berarti pas usia lu 4 tahun dong kalau 20 tahun. Iya. Ya, sekitar segitu masih jadi usia lu 4 tahun. Usia lu 4 tahun, terus pengajian lu udah ada. Baru dimulai. Karena ya bapak gua ustadz itu kan, ya daripada anak gua ngaji sama orang lain, mending sama gua, mungkin dia mikirnya gitu ya. Gitu. Jadi di masjid dia ngajar ibu-ibu, di rumah dia ngajar remaja, di sekolah ya dia ngajar anak sekolah, itu juga. Itulah. Nah, ini juga menarik, di Abang None lu kan juara favorit nih. Dan lu di situ berkesempatan untuk memperkenalkan budaya. Iya. Pastinya budaya Jakarta, budaya Betawi. Nah, sementara budaya Betawi ini seperti yang lu bilang, ini dekat banget dengan budaya Islam. Kayak gitu. Nah, akhirnya lu ngerasa ini nggak sih, ada apa sih? Korelasi? Iya. Antara background lu sebagai anak sejarah peradaban Islam, keseharian lu yang emang suka ngajar ngaji ke anak-anak gitu. Terus ditambah lu punya opportunity untuk bisa mempromosikan budaya asli Betawi gitu. Ya karena ngaji ini kan juga budaya Betawi ya. Ya jadi gue nggak perlu repot pas gue angkat, ya ini aja gue angkat gitu. Gue ngajar ngaji gitu kan, gue belajar silat. Ya gue cocok berarti dong jadi Abang None, karena gue kan anak Betawi asli dan masih menjaga tradisi gitu. Nah itu juga, jadi abang asli. Asli Betawi. Betawi ya. Abang None jarang juga yang orang Betawi asli. Bokap memang Betawi? Betawi, ibu juga Betawi. Oh, ibu juga asli Betawi, jadi emang Betawi tulen ya? Betawi tulen. Ya bagus lah kalau lu. Cuman pada nggak percaya kalau ngelihat
fisik gua, ini orang Betawi. Oh gitu. Tapi kalau lu udah ngomong baru ini sih. Iya, ya kan kalau baru nangkep. lucu-lucu gitu kan. Ya gitulah. Iya, tapi ya alhamdulillah sehat. Nyokap masih sehat ya, masih sehat. Terus masih bisa terus ngajar ngaji. Masih terus. Anak-anak juga kan. Iya, keren juga sih. Lu ada kepikiran nggak buat udahlah nggak usah ngajar ngaji lagi gitu? Wah, jangan sampai sih. Belum ada. Kalau bisa terus sih. Jadi sesibuk apapun lu harus bisa meluangkan waktu untuk mereka ya. Harus sih. Nah, itu keren sih, Neng. Harus. Itu keren. Ya mudah-mudahan bisa terus bertahan dan berkembang. Makin besar ya, semoga ya. Iya. Ini tradisi yang menurut gua baik dan perlu terus dipertahankan. Ya, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta. Udah jarang aja Jakarta kan, wah gitu. Anak-anak mudanya wah gitu kan. Nah, kita kan pernah itu sampai ada yang ini Bang, sampai ada yang DM gua. Wah. Gini Nen, kita kan pernah nih minta lu bawa anak-anak itu ya. Oh, kemarin? Iya, waktu ke acara si Rashid Keisa itu ya. Dan gue sempat ngulik juga ke mereka gitu. Apa sih yang bikin kalian seneng belajar ngaji sama Bang Isnen gitu? Dia bilang apa? Ya kalau yang ceweknya sih karena Bang Isnennya ganteng. Gak dikata GGS dulu. Iya, apa tuh GGS? Kan dulu zaman apa sinetronnya tuh? Ganteng-ganteng serigala. Yang bocah dah. Iya, jadi yang kan ada Korea, dua cewek, satu cowok kan. Iya, si Rashid sama ponakan gua ada. Nah, mereka bilang, iya abis abang Isnanya ganteng. Nah, lu dipanggil sama mereka Isna ya? Iya, emang dipanggilnya Isna. Iya, abis bang Isnanya ganteng, kayak gitu. Kayak gitu, ya keren juga sih. Iya, alhamdulillah ya. Anak itu kan jujur biasanya. Oh gitu. Berarti beneran gitu. Gue juga kaget di bocah. Bocah gede-gede banget emang. Jadi kalau gue keluar rumah nih beli apa di Batagor pada salim, aduh udah. Oh gitu. Oh iya. Kalau ketemu udah. Jadi lu keluar rumah deh. Iya. Iya, beli Batagor, beli bakso gitu. Terus ketemu mereka pada salim gitu. Gue berasa tua gue. Iya. Ya itu asik juga kali itu. Iya, gue nganggap mereka ya lu berasa berkah gak sih hidup lu dengan lu meluangkan waktu ngajar ngaji mereka gitu. Ya alhamdulillah keluar gue sampai saat ini ya, ini lagi COVID ya. Kita nggak ada yang kena satupun gitu. Dan menurut gue mungkin berkah dari ini gitu. Iya, sekalipun lu banyak in touch juga sama mereka ya. Alhamdulillah gitu, sehat, masih pada sehat dan ya kita cukup-cukup aja gitu kan. Nggak bakal rugi nggak bakal miskin, kita nggak bakal miskin kalau ngaji. Karena kan kata Allah itu apa? Intan surullaha yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah lah yang akan. Dia yang nolong kita langsung gitu. Menolong kita langsung. Percaya aja. Jadi nggak usah heran lah ketika Nabi Muhammad itu sejak kecil ya, sudah ditinggal ibu. Yatim piatu kan. Iya, udah ditinggal bapak. Gue sedih dah. Kan ditinggal gitu. Istrinya juga. Iya, sampai akhirnya ditinggal Khadijah gitu. Tapi ya disitulah kebesaran Allah bahwa Nabi Muhammad ini dijaga betul gitu, dididik langsung sama Allah gitu. Kayak Maksum, gitu aja. Ya Allah menjanjikan itu, intan surullaha yang surukum. Kalau kita mau menolong agama Allah, Allah yang akan langsung nolong turun tangan langsung kita gitu. Kita minta aja juga ya udah langsung dapat. Ya nggak usah minta, lu mau apa gitu. Lu mau apa? Iya. Gue kasih semua. Jodoh doang yang belum lu dapet ya. Kena. Ntar juga datang sendiri Bang, ada aja sebenarnya. Iya. Cuman kita pilih. Cuma masih remang-remang gitu. Kita pilih-pilih nih yang mana ya gitu kan. Waduh. Oke. Kan kita nggak mau banyak-banyak, satu aja gitu kan. Jadi ya kita harus selektif juga. Oh, dikasihnya banyak. Iya, lu maunya satu tapi dikasihnya banyak. Ya tetap pilih satu. Iya, tetap sombong ya. Guru gaji nggak boleh sombong. Halo. Nggak sombong Bang. Tapi lu ini gak sih Nen, maksudnya ya gue tau lah bagaimana pergaulan di Abnon ya. Bermacam-macam. Dan lu berani mengakui ya, bahkan lu berkali-kali memperkenalkan diri lu di forum Abang None itu sebagai Isnaini Arsyad yang memang kesehariannya itu menjadi
guru ngaji gitu. Iya. Apa tanggapan teman-teman lo nih yang sesama abnon aja dulu? Ya, heran. Heran. Iya. Seriusan lo, Heran, jangan-jangan iya. ini cuma dijadiin buat bahan. Nggak mungkin dari kecil gue. Lo ngomong kayak gitu ya dari kecil Iya, gitu. iya, lo ada yang ngerasa kepikiran begitu nggak? Atau memang nggak ada yang? Nggak ada sih. Nggak ada. Rata-rata ya dia agak kaget aja di awal. Oh ternyata gitu kan. Kagetnya kenapa nih? Ya karena ada aja. Ternyata masih ada loh yang kayak gini gitu loh. Oh gitu. Bahkan juri-juri juga masih ada aja. Bahkan orang tua dari Atau nggak teman-teman. nyangka juga mereka kalau lu tuh bisa ngaji gitu. Mungkin karena gue kadang sering dianggap non-Islam gitu karena fisik gue gitu. Oh iya. Gitu maksud. Gue kan agak sipit ya itu. Karena kan memang gue nanya nyokap tuh ternyata istri dari engkongnya bapak gue tuh ya Chinese gitu. Iya, makanya mungkin agak Tionghoa, putih gitu kan. Islam itu Betawi lah. Iya kan. Ya mungkin sering nganggep gue non-muslim, ternyata pas kenalan nama gue Muhammad baru percaya gitu dia gue Iya. Islam. Gitu kan. Kental banget gitu maksudnya. Budaya Betawi itu kan nggak lepas dari tradisi Ya, Tionghoa inklusif ya. gitu ya. Kita kan ya melting pot gitulah ya kan. Berbagai budaya nyampur gitu kan. Ya. Ya bahkan dari orang-orang tua teman-teman gue abnon itu ya ada yang DM gue saya senang gitu. Bang Isnan bisa menang karena bisa merubah perspektif abnon yang glamor menjadi agak lebih religius gitu. Wis. Dengan lu Anak UIN ya, dengan lu jadi guru Universitas ngaji. Islam, udah Islam, sejarah peradaban Islam, guru ngaji, bang. Gila, orang mandang gua tuh Islam banget, padahal biasa aja gitu. Iya, padahal ya enggak Santai aja gitu. maksudnya gini, maksudnya lo kuliah di Universitas Islam. Iya. Ya, Negeri Syarif Hidayatullah. Terus kuliah di Fakultas Adab Humaniora jurusan Sejarah Peradaban Islam. Iya. Nah, itu mengulang 2 kali kata Islam. Belum lagi lo aktif di himpunan mahasiswa Islam. 3 Islam. Tiga, Iya. gitu ya. Tambah lu guru ngaji. Itu cium tangan banget. jangan. Ya, gue jangan pakai kopiah dah, jangan. Iya. Itulah bang. Keren lah, Nain. Keren. Pernik. Iya, gue juga appreciate pas begitu gue denger jangankan ini ya, keseharian lu sebagai guru ngaji, keikutsertaan lu ke abnon aja gitu, gue sempet ada ya anak UIN HMI terus ikut abnon gitu. Iya. Kan orang mungkin mandangnya kan gitu. abnon pageant gitu kan, ternyata enggak juga sih, dia lebih ke wawasan lah, intelektual kayak gitu. Nah terus ditambah Isnin tuh kesehariannya jadi guru ngaji. Wih, keren juga. kita ngasosi kan, ngasosi kalau orang Betawi bilang ngaji, sholat, silaturahmi. Wih, apa tuh? Ngaji, sholat, silaturahmi. Apa Itu singkatannya? kebiasaan orang Betawi. Ngasosi. Ngasosi, Iya. ngaji, sholat, Silat, silaturahmi. Gitu. Oke. Bagus sih, Betawi betah di wilayah sendiri. Setuju nggak dengan statement itu? Enggak sih, gue pengen merantau sih. Yakin lo? Enggak lah, kayak udah enak di sini kayaknya udah. Iya. Berarti bener ya? Bener. Nah, lu sebagai tadi gue udah tanya lu gimana harapan lu sebagai guru ngajinya anak-anak, dan lu udah jawab. Nah, sekarang lu sebagai ambasador Jakarta lah, ambasador pariwisata kebudayaan Betawi gitu. Apa yang menurut lo ke depan harus dipertahankan, harus terus dilestarikan? Gue sebagai orang yang cukup aktif di kebudayaan gitu ya. Ya gue pengen banget seniman-seniman Betawi itu diberdayakan lebih gitu bang. Gitu kan, jangan cuman ketika musiman kasihan gitu ya. Maksudnya ondel-ondel pun beralih jadi ngamen tuh ya karena nggak ada ya seniman ondel-ondel ini ya nyari uangnya dari situ, disewa ondel-ondel. Gue pernah nanya langsung kan ke bocah tuh yang bawa ondel-ondel, sini dah gue gituin kan, lu nyewa ondel-ondel berapa?
ya itu 100.000 sampai 150.000 sehari. Ya bagi seniman ondel-ondel, kalau ini tiap hari jalan ondel-ondelnya kan lumayan, ya kan? Jadi pasif income kan gitu kan. 100.000 sampai 150.000 lumayan gitu kan. Kalau mereka diberdayakan banyak acara-acara budaya mungkin ya nggak akan kayak gitu. Dia nyari uangnya nggak bakal disewain ke orang-orang tuh ondel-ondel gitu kan. Iya, jadi ya gue agak ini juga sih kalau di jalan tuh ngelihatnya gimana gitu ya. Terus ya sayang gitu. Ondel-ondel dorong-dorong lagunya gitu kan. Iya, lu juga pasti sebagai anak Betawi asli tuh ngerasa aduh. Tapi gimana gitu kan. Iya. Mau dilarang juga ya. Kadang justru kalau lewat rumah ya kita kasih aja. Kita kasih juga. Iya, sama aja kayak lu ngebantu mereka juga pada akhirnya kan. Benar-benar. Kayak gitu. Ya itulah program kebudayaan menghadapi globalisasi ya. Gitu. Itulah bang. Menarik Nan. Jadi. Alhamdulillah. Lu kenal GIC itu dari tahun berapa sih Nan? GIC ya pas gua ngejabat. Kan lu manggil gua ke sini. Berarti mau ada festival Islam Cinta ya? Iya, kan itu 2017. Gue lagi jadi presma kan di jurusan, terus lu manggil gua, teman-teman yang lain juga, sama Bang Haji sama Bang Usama pada kan kesini juga dan diskusi tentang gerakan Islam Cinta dan festival Islam Cinta yang waktu itu mau diadain di UIN ya. Itu kan dari situlah gua kenal Bang Edi. Terus lu kan juga ada acara-acara konvei ya, countering violence itu. Nah, lu juga kalau ada acara itu kan sering ngabarin gua dan gua ikut terus tuh. Berapa kali dah pernah ya dari situ. Dari 2017. Oke, lu ngerasa beruntung nggak tuh? Sampai akhirnya gue perkenalkan dunia gerakan Islam Cinta. Sampai akhirnya lu terlibat di banyak kegiatan Gen Islam Cinta itu. Ya bersyukur lah gitu ya. Karena sebenarnya gerakan Islam Cinta ini kan base-nya gitu kan kalau kita lihat dari terbitannya gitu kan. Terbitan bukunya ya. Terbitan bukunya, terus arahnya itu kan sebenarnya kan tasawuf ya. Gerakan tasawuf gitu, dan gue juga sebenarnya suka gitu dengan tasawuf itu sendiri gitu karena karena tasawuf menenangkan gitu bang. Kita jadi ya segala apapun usaha kita ya tetap aja kita ini bukan bahkan diri kita tuh bukan milik kita gitu kan. Tetap dia menentukan kayak lebih positif aja hidup. Oke, jadi kalau ke GIC lu ngerasa adem gitu, tenang gitu ya? Tenang gitu kan. Ketemu gue gimana? Ketemu lu kita ketawa. Iya. Apa bedanya? Iya. Dan seru banget ya obrolan kita ini. Wah, gue belajar. Seru banget. Belajar banyak hal lah dari lu. Gue juga belajar banyak hal dari lu bang. Iya, maksud gue. Saling belajar. Ya harusnya gue juga bisa meluangkan waktu gue seperti lu gitu, mau berbaur sama teman-teman, apalagi anak-anak dan ya mau buka ikro, juz amma, Quran gitu, kayak gitu. Harusnya sih gue juga bisa seperti lu gitu, tapi kan gue belum bisa. Ya semoga nanti bisa. Iya. Kan ini juga buat ini bang, masyarakat dari GIC kan. Ini juga lu sebenarnya ngurusin banyak orang juga kan. Sama aja kita, cuman beda aja. Gue lebih grassroots, lu lebih keren. Oh gitu. Ya sebenarnya lebih kerenan lu, Nen. Soalnya yang lu ajarin tuh basic banget, Nen. Basic banget. Ya menangkal radikalisme kan bisa dari situ, bang. Gue sering tanamin juga gitu. Apa yang lu share ke mereka itu? Ya mereka sering banget minta gue ngajar sejarah. Ya kadang gue bilang ya, ya bahwa Islam itu agama damai gitu. Teroris itu bukan Islam gitu. Islam nggak kayak gitu. Ya pokoknya simpel-simpel aja yang gampang dimengerti anak kecil lah gitu. Sebenarnya dari kegiatan kan kadang anak-anak kecil kan nanyanya juga polos kan. Iya. Itu kan. Ya sebenarnya dari kegiatan ngaji ikro juz amma itu juga bisa bisa diceritakan juga sejarah-sejarah perkembangan atau peradaban Islam. Kadang gue setelin film aja di YouTube. Ya kan mereka suka. Jadi ada movie juga. Iya kadang-kadang. Gitu. Iya, menarik sih. Nen, semoga lu bisa terus konsisten. Amin. Ya, harus. Istiqomah dengan apa yang sudah lu
lakukan di tiap hari. keseharian lu ya, itu keren banget dan mudah-mudahan nggak putus ya. Amin, 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 amin. Jadi setelah lu nanti menikah punya anak juga terus bisa dilanjutkan sama anak cucu lu. Harus. Kayak gitu. Jadi kegiatannya abadi gitu. Abadi. Benar. Sudah jadi amal jariah, Bang ya. Iya, Ya kan itu. nanti kalau dia terus dia baca tiap hari kan ya semoga aja ngalir ke gua juga gitu. Oh iya. Iya, itu keren banget Terus itu. dari ke bokap gua, dari ke ibu gua gitu kan. Iya. Pastilah, pasti. Pasti itu keren banget. Ya kita nyari ridho aja, ridho Tuhan hidup kan gitu. Ya Bang. Insya Allah duit mah datang aja. Gampang lah. Orang kayak lu mah nggak perlu duit. Iya, bukan lu yang ngejar duit tapi duit yang ngejar. Insya Allah, amin, Iya. amin. Iya, pastilah, pasti. Amin, amin. Iya, lu fan-fan aja kan? Alhamdulillah. Selama ini, ya alhamdulillah ada aja kan? Alhamdulillah. Iya. Lagi bersabar. Iya, ya udah minum dulu dan thank you banget ya. Thank you Bang. Yo.